Coba bayangin deh, sebuah merek yang fotonya kayaknya ada di setiap dapur di Indonesia. Sebuah nama besar yang bahkan udah berhasil jualan di Amerika dan Belanda jauh sebelum ada yang namanya internet. Tapi ternyata, nama besar itu nggak jaminan abadi loh. Yap, 98 tahun. Umurnya lebih tua dari Republik Indonesia. Nyonya Menir itu bukan cuma jamu, tapi udah jadi bagian dari sejarah kita bersama. Pertanyaannya, kok bisa warisan segede ini tiba-tiba ambruk gitu aja? Dan ya, inilah akhir ceritanya. Setelah berdiri hampir 1 abad, sang legenda harus tutup buku di pengadilan, statusnya pilot. Benar-benar sebuah akhir yang tragis dan gak disangka-sangka buat sebuah ikon. Banyak yang ngira ini murni soal duit, tapi kalau kita gali lebih dalam, kebangkrutan ini dipicu sama utang yang, ya sebetulnya relatif kecil buat perusahaan sekelas mereka. Jadi kalau masalahnya bukan cuma uang, terus apa dong? Nah, ini yang sering orang nggak sadar. Nyonya Menir itu hancur bukan karena produknya nggak laku. Sama sekali bukan. Ada lubang hitam di dalam manajemen keluarga mereka yang pelan-pelan menelan semuanya. Yuk kita bongkar sama-sama. Ceritanya tuh berawal dari hal sederhana, beras. Nama menir itu bukan dari bahasa Belanda loh, tapi dari kata menir. Itu loh, sisa butiran beras yang diidamkan ibunya waktu lagi mengandung sang pendiri, Lau Ping Nio. Awalnya, jamu ini dibuat tulus buat nyembuhin suaminya. Dari situ, lahir sebuah legenda. Nyonya Menir itu pejuang sejati, nganterin jamu naik sepeda dari rumah ke rumah. Sayangnya, semangat juang sang pendiri kayaknya nggak 100% turun ke generasi berikutnya. Justru, transisi generasi ini malah jadi awal malapetaka. Disinilah kita bakal lihat gimana kerajaannya mulai retak, bukan dari luar, tapi dari dalam. Coba lihat timeline ini deh. Akar masalahnya kelihatan jelas banget. Selama lebih dari 15 tahun, dari tahun 84 sampai 2000, isinya cuma rebutan kekuasaan di antara 5 cucunya. Konflik internal yang nggak ada habisnya inilah yang bikin mereka lumpuh, sampai akhirnya palu diketuk di tahun 2017. Kontrasnya tuh nyesek banget. Di satu sisi, ada pendiri yang bangun semuanya dari nol, bener-bener dari bawah. Di sisi lain, generasi penerusnya malah sibuk berantem sendiri. Di saat kompetitor udah lari kenceng pakai inovasi dan digital marketing, Nyonya Menir malah sibuk perang saudara. Akibatnya? Ya jelas, mereka ketinggalan. Merek lain udah bikin kemasan modern, rasa buah-buahan. Nyonya Menir seolah gagap sama perubahan zaman. Data ini nunjukin betapa fatalnya itu. Mereka kehilangan koneksi sama pasar masa depan, yaitu generasi baru. Kelumpuhan di dalam ini akhirnya merembet keluar. Jadi krisis finansial yang nggak bisa dihindari lagi. Nah, sekarang kita masuk ke babak akhir yang penuh drama hukum. Puncaknya terjadi di tahun 2017. Perusahaan ini terlilit utang ke 35 pihak, totalnya 89 miliar rupiah. Tapi yang bikin mereka jatuh itu cuma karena satu utang sebesar 7 miliar rupiah yang nggak kunjung dibayar. Angka ini kelihatannya kecil buat perusahaan sebesar itu kan, tapi ini cuma puncak dari gunung es. Sebelum benar-benar divonis pailit, mereka coba satu jurus terakhir, mengajukan PKPU. Gampangnya gini, PKPU itu kayak minta keringanan waktu ke pengadilan buat bayar utang, sambil janji bakal beresin masalah dan bayar secara bertahap. Ini adalah sebuah janji perdamaian. Janjinya manis, mereka setuju bakal nyicil utang selama 5 tahun, tapi apa yang terjadi? Mereka ngasih cek dan biliat giro ke para kreditor, ternyata pas mau dicairin, ceknya kosong, saldonya nggak cukup, atau rekeningnya udah ditutup. Di mata hukum, ini namanya one prestasi. Udah nggak ada ampun lagi, perjanjian damainya langsung dibatalin pengadilan. Dan disinilah poin kuncinya. Hukum itu nggak peduli kamu itu legenda atau bukan. Begitu janji hukum diingkari, nggak ada lagi ruang negosiasi. Pengadilan langsung menjatuhkan vonis mati. Pailit, selesai. Kisah Nyonya Menir ini emang sebuah tragedi bisnis, tapi sekaligus jadi pelajaran yang super mahal buat kita semua. Jadi, apa sih yang bisa kita petik dari kejatuhan sang ratu jamu? Pelajaran pertama, Nyonya Menir jatuh bukan karena jamunya jadi pahit, tapi karena manajemennya yang menolak untuk beradaptasi dan jadi manis di mata zaman. Sejarah sehebat apapun nggak akan bisa menyelamatkan bisnis yang udah nggak relevan lagi. Pelajaran kedua, dan ini yang sering disepelekan. Sebuah kerajaan bisnis itu bisa aja selamat dari perang lawan kompetitor, tapi nggak akan pernah bisa selamat dari perang saudara. Konflik internal di generasi ketiga itulah racun yang membunuh Nyonya Menir pelan-pelan dari dalam. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Nama besar dari sejarah itu emang modal awal yang bagus, tapi itu bukan jaminan. Cuma inovasi dan kemauan buat beradaptasi yang bisa bikin sebuah bisnis berumur panjang. Nah, pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Menurut kalian,
Apakah ini emang kutukan generasi ketiga yang sering kita dengar? Generasi pertama membangun, kedua menikmati, ketiga menghancurkan? Atau ini murni kasus kegagalan beradaptasi di era digital? Sebuah pelajaran pahit yang kita dapat dari sang ratu jamu.